minggu kemarin, di mana minggu ini adalah minggu bagi kita untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang akan jatuh nanti pada hari Minggu. Dengan demikian, kita wajiblah untuk mengetahui, memahami apakah yang menjadi pikiran Allah bagi kita, mengapa ada Allah Roh Kudus bagi kita, dan kita harus peringati serta kuduskan tentang hari pencurahannya di hari Minggu besok, supaya kita mengerti dan memahami mengapa kita harus memperingati dan mengkuduskannya. Mari kita akan membahas tentang siapa Allah Roh Kudus sebenarnya. Kemarin kita telah membahas sebagian sebagai pembuka. Hari ini kita akan membahas secara spesifik, dan hari Minggu nanti akan berhenti. Saya ingin kita semua mengetahui, karena ini sangat penting bagi hidup kita. Jadi kita mulai saja. Jadi ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, seperti yang Dia telah janjikan bagi kita, bahwa Allah Roh Kudus akan mencurahkan Roh-Nya. Dan hari itu jatuh kepada hari Minggu kemarin, dan hari pencurahan Roh Kudus itu jatuh di hari Minggu. Artinya 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka tercurahlah Roh Kudus. Dan hal ini telah terbukti terjadi. Ingat ya, hal ini telah terbukti terjadi, bahwa Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita akan memperingatinya hari Minggu. Yang akan kita pahami di sini, sebenarnya siapakah Roh Kudus itu? Saya, abang saya, adik saya, banyak bergumul di gereja-gereja Pantekosta. Saya mengerti kenapa Tuhan mengarahkan kami ke sana. Ternyata ada bagian di gereja kita, khususnya Protestan, kurang menggali tentang keberadaan Roh Kudus. Jadi fokusnya itu hanya kepada Bapa di sorga dan kepada Tuhan Yesus. Hari ini adalah sebuah anugerah bagi keluarga kita kalau kita diberitahukan tentang satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Saya harus memberitahukan kepada kita bahwa pemahaman tentang Allah Roh Kudus ini sangatlah penting. Saya ulangi ya, pengenalan dan pemahaman tentang Roh Kudus ini sangatlah penting. Jadi apa yang Tuhan telah buat bagi saya dan abang saya, adik saya, masuk ke dalam gereja-gereja Pantekosta untuk mengenal, untuk mengetahui dan memahami keberadaan Roh Kudus. Jadi bagi kita, kakak-kakak saya, abang saya yang tidak pernah bergumul, bergaul di gereja Pantekosta, wajiblah mendengar, karena saya akan memberitahukannya, walaupun belum begitu jelas, tetapi nanti akan Tuhan bantu untuk kita memahami. Roh Kudus adalah, perhatikan ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Ini harus diingat. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Mengerti ya? Allah itu adalah roh. Allah itu bukan berbentuk daging kayak kita. Allah itu adalah roh. Dan rohnya dicurahkan bagi kita. Itulah yang dikatakan sebagai Allah Roh Kudus. Ingat ya, bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi Allah. Sudah ya? Jadi, yang menggantikan posisi Tuhan Yesus, yang menggantikan posisi Tuhan Yesus berada di bumi untuk manusia adalah Allah Roh Kudus.
Udah mulai paham belum? Jadi begini, ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga, Allah Roh Kuduslah yang datang menggantikan kita. Ingat ini ya, Allah Roh Kudus yang meneruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan adalah lebih baik bagi saya untuk kembali ke sorga, lebih berguna bagi kalian, itu artinya keberadaan Roh Kudus ini benar-benar sangat berfungsi ketimbang keberadaan Tuhan Yesus ketika ada di bumi. Karena sosok Tuhan Yesus itu cuma satu, tetapi Roh Kudus ini mampu menjangkau kita yang ada di Indonesia. Sudah paham ya? Jadi kalau dikatakan sebagai Allah itu ada di mana-mana, itulah yang dikatakan Allah Roh Kudus. Sudah ngerti? Jadi dasar pemikiran kita tentang kepercayaan bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir, Allah itu ada di mana-mana, ini dasarnya ini. Jadi bukan tanpa dasar. Walaupun dia Maha Hadir, tapi dasar pengetahuannya di mana? Keberadaan Allah Roh Kudus ada pada kita. Ingat ya. Lalu apa fungsinya? Jadi tadi saya sudah jelaskan. Saya ingin kita memahami benar-benar bahwa Roh Kudus ini adalah Allah yang tercurah bagi kita. Ada. Ingat ini. Ingat ya Grace ya. Ada. Yang jadi persoalan tidak ada di antara kita. Kebanyakan kita memandang rendah tentang keberadaan Allah Roh Kudus. Dan bahkan tidak terlalu penting. Dan bahkan tidak pernah diingat dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang Roh sampaikan di dalam hati saya. Bahwa ada banyak jemaat Tuhan, orang percaya, tidak menganggap keberadaan Roh Kudus. Padahal dia adalah Allah. Roh Allah. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sudah ngerti ya? Saya harus tegaskan ini supaya keluarga saya ada roh Allah. Ada. Tetapi jangan tidak dipandang. Kenapa? Itu semua terjadi karena kita kurang memahami, kurang mengetahui, dan bahkan buta sama sekali tentang Roh Kudus. Sekarang kita akan lihat tentang Allah Roh Kudus. Fungsinya itu apa buat kita? Yang pertama mari kita baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Opung? Sudah dapat. Yohanes 14 ayat 26. Baca yang keras. Tetapi penghibur yang Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, yang pertama di sini, siapa Allah Roh Kudus itu? Tadi saya sudah katakan, ini adalah pribadi Allah sendiri. Dia bukan semacam utusan, kayak bentuk seorang nabi atau rasul. Ingat ini ya, nabi dalam wujud manusia, rasul dalam wujud manusia, atau hamba-hamba Allah dalam wujud manusia. Ini Allah sendiri. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti ya? Tetapi penghibur. Ingat, yang pertama di sini kita melihat Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Ketahui dulu ini. Jangan nggak tahu ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus. Coba perhatikan. Yang telah diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Jadi di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita
bahwa Bapa akan mengutus rohnya. Dan itu yang dikatakan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus langsung menjelaskan di sini tentang sifat dan karakternya dan fungsinya. Di sini dikatakan apa tadi, El? Roh Kudus itu adalah yang akan mengajarkan segala sesuatu. bukan, tetapi penghibur. Jadi persamaan kata antara Roh Kudus adalah penghibur. Persamaan sebutan sekaligus karakter. Tuhan Yesus menegaskan di sini bahwa Roh Kudus itu adalah seorang penghibur. Sahaya tak? Panggil tadi keputus. Udah? Nah, mulai cara bikin. Kalau Sini. Yohanes 14 ayat 26. Ayo ya, saya ingin kita semua nangkep ya. Jadi siapa yang dikatakan Roh Kudus itu identik dengan kata penghibur. Tahu arti kata penghibur nggak? Grace, penghibur itu apa? Yang bisa menghibur kita di kala sedih. Yang bisa menghibur kita di kala sedih. Tujuannya tuh apa sih seorang penghibur? Supaya bikin kita nggak sedih lagi. Supaya kita nggak sedih lagi, Dek. Membuat kita bahagia. Membuat kita bahagia. Cacale, Ya, yang membuat kita senang. coba dipikirkan lebih dalam lagi supaya kita jatuh cinta sama ini roh. Dia itu adalah seorang penghibur. Ngerti penghibur nggak? Saya mau jelaskan nih. Ketika kita suntuk, ini opung dan kebiasaannya. Suntuk. Lalu dia butuh hiburan. Dia nonton film sinetron. Sudah ngerti ya? Ketika dia nonton sinetron, dia merasa nyaman. Amangnya Elkara kalau lagi kacau, dia butuh hiburan, dia ambil, dia bernyanyi. Terhibur nggak? Sudah ngerti ya? Tapi bukan seperti itu yang saya maksud. Tetapi saya ingin jelaskan, konteks penghibur itu adalah dalam bahasa Yunaninya ini disebut partatekos. Supaya ngerti dulu. Partatekos. Artinya seseorang yang diutus, seseorang yang dipilih untuk mendampingi. Sudah ngerti ya? Mendampingi. Ingat, didampingi. Seseorang yang diutus untuk mendampingi. Jadi kita ini didampingi oleh Roh Kudus. Ingat ini, supaya kita takut. Roh Kudus ini ada mendampingi kita sebagai seorang penghibur. Mengerti nggak sebagai seorang penghibur? Intinya kita dibikin nyaman kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa? Penghibur. Comforter. Comfort nyaman. Kayak bayi yang pakai itu loh. Comfort, merasanya nyaman, merasa bahagia. Jadi ketika kita gelisah, ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita marah, ketika kita kacau, ingat ya, ini kan kita alami semua. Ada Roh Kudus. Dan tujuan fungsinya Roh Kudus untuk membuat kita nyaman. Berubah suasana menjadi bahagia. Sukacita, bergembira. Kalau kita tidak ngeh tentang ini, maka kita akan hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kesedihan, hidup dalam amarah bertahun-tahun. Kenapa? Karena tidak menggunakan Allah Roh Kudus. Ingat ini. Lalu yang kedua, bukan yang kedua. Dalam ayat ini, kata Roh Kudus tadi sudah saya jelaskan bahwa dia adalah penghibur. Yang akan diutus oleh Bapa. Ingat ini ya. Saya mendapatkan karunia sendiri untuk mendengarkan ini. Bahwa Roh Kudus itu hanya diutus oleh Bapa di sorga. Ingat ini. Kalau ada roh-roh lain yang bukan Roh Kudus, itu tidak pernah diutus oleh Bapa. Ingat ini. Satu contoh nih. Kalau santet nih, itu roh tuh. Itu tidak diutus dari Bapa. Jadi jangan didengar. Sudah ngerti ya?
Sudah ngerti? Gampang kok ngelawan santet. Ya jangan didengar itu roh. Orang yang terkena santet itu sebenarnya begini. Rohnya itu datang, lalu dia terima dan dia dengar. Makanya dia pusing dan kesakitan. Hanya begitu. Jadi jangan didengar. Kita harus bisa membedakan mana roh kudus, mana roh setan. Ini supaya kita jadi ngerti. Kalau kita selalu mengalami kegelisahan, Minang Tuhan nih, gak bisa tidur bertahun-tahun. Itu kegelisahan. Yang bikin itu siapa? Roh. Roh apa? Gampang jawabannya. Roh ketakutan yang bukan berasal dari Bapa di sorga. Sudah ngerti ya? Bapa di sorga tidak pernah mengirimkan roh ketakutan kepada Inang Tua sehingga Inang Tua gak bisa tidur bertahun-tahun. Nah hari ini Inang Tua mendengar ada Roh Kudus yang berasal dari Allah. Jadi jangan didengerin itu roh setan. Jangan didengerin itu roh ketakutan yang bikin kita kecewa, yang bikin kita gelisah. Itu tiba-tiba gak bisa tidur, itu bawaan roh itu. Jadi saya gak takut lagi sama yang namanya santet-santet atau kiriman-kirim. Itu roh. Saya kata roh. Gak bisa kita lawan dengan daging. Jadi kita harus cerdas memahami alam roh. Sudah paham ya, Dek? Ini kalau ngeliat, Pak, saya ngelihat ada anak kecil lagi main-main lihat. Itu roh. Itu ya, itu roh, alam roh. Gak usah takut sama yang begituan. Karena ada Roh Kudus. Kan dijelaskan, mendampingi. Ada didampingi, kita didampingi. Dan Roh Kudus ini lebih besar dari roh-roh kunyuk itu. Jadi jangan takut lagi sama setan. Itu kecil-kecil sekali. Pikiran kita yang ditipu, yang membuat kita menganggap bahwa setan-setan itu jauh lebih besar daripada Roh Kudus. Itu yang membuat Roh Kudus berduka. Itu yang membuat Roh Kudus tidak berguna buat kita. Karena kita sudah ditipu oleh pengajaran-pengajaran dari dulu. Awas setan, takut. Seharusnya kita takut sama Roh Kudus. Udah ngerti ya, Dek? Jadi kalau Maria cerita, Pak, saya lihat setan, ngikut ketakutan, itu kita bodoh namanya. Kenapa? Kita tidak ingat ada Roh Kudus. Sudah paham ya? Karena itu membawa sebuah virus. Ketika orang ngata, Pak, tadi saya lihat hantu begini, nyampe, terus itu masuk menular dan kita ikut ketakutan. Itu rohnya. Udah ngerti ya? Kita, orang Kristen, anak-anak Allah, dikasih Roh Kudus yang jauh lebih besar. Ngapain takut sama gituan? Udah ngerti, Grace? Udah ngerti, Alkara? Ada rohku, dan itu adalah Allah sendiri. Ingat ya, bukan siapa-siapa. Kok sama pendeta kalian hormatnya minta ampun? Kalau sama Roh Kudus tidak. Sama Nabi kalian luar biasa banget mengkultuskan, Roh Kudus tidak, padahal dia Allahnya. Allahnya para nabi, Allahnya para hamba Tuhan. Ya ini Roh Kudus. Kok ketemu pendeta kita sungkepnya Roh Kudus kita cuekin. Sudah ngerti ya? Enggak, ini keberadaan saya dulu juga sama. Begitu saya sadar, saya minta ampun. Kekuatan saya sekarang hanya Roh Kudus. Ingat ini, di sini Roh Kudus berfungsi. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu. Coba perhatikan ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Allah yang diutus bagi kita yang ada nih ya di dalam diri kita, Dia akan mengajar. Mengajar ngasih tahu nggak? Ngasih tahu segala sesuatu. Ingat ini. Kalau kita hidup bergaul erat dengan Roh Kudus, ntar kayak semuanya ngerti. Mata kuliah apa gua ngerti. Siapa yang ngajarin? Rohku. Bukan hanya tentang figur siapa Allah dan siapa Tuhan Yesus, termasuk bisnis. Memang yang ngajarin kau siapa, Grace? Bahwa kau jadi tiba-tiba bisa sebagai host begitu. Itu Roh Kudus. Memang yang ngajarin kau siapa, Dek? Kok tiba-tiba sekarang jadi bagus? Itu Roh Kudus. Kan semua ketemu, oh ini. Kakak pasti sadar kali ya. Oh,
ternyata saya harus mulai dulu dari kecil, lalu saya harus tekun, lalu saya harus rajin, dan terus membangun hubungan dengan konsumen. Supaya itu yang ngajarin Roh Kudus, bukan kita. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti deh? Jadi jangan dianggap sepele. Tetapi karena kita nggak pernah dengar firman ini, kita nggak nge. Emang yang bikin Elkara ngerti sampai juara itu di sekolahnya? Sekarang udah nggak juara ya? Karena sudah tidak sibuk dengan Alkitab. Dulu waktu sering baca Alkitab, juara 1, juara 2, juara 1. Sekarang sudah TikTok. Siapa yang ngasih tahu? Lah barusan nih Roh Kudus yang mengingatkan Elkara, baca lagi Alkitab. Ya baru ya. Supaya kamu mengerti semua pelajaran dan juara lagi. Mengajar segala sesuatu. Termasuk santet itu juga Ongah taunya dari Roh Kudus. Sudah ngerti ya? Terus apa lagi? Selain dia mengajar, dia juga akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang semua perkataan Tuhan Yesus yang pernah kita dengar. Artinya gini, kita kan sering ibadah begini ya, lalu kita membahas semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Betul ya? Saya yakin kalian tidak ngerti. Saya juga tahu kalian tidak ngerti. Saya ngotot berusaha nanem dulu. Dulu kayak tengah payung. Khotbah jangan kepanjangan, kan ada anak kecil karena yang belum ngerti. Betul. Saya juga dulu begitu. Pak Sanu, Bapak semua ngomong, saya masih kecil. Tetapi ketika saya besar, Roh Kudus mengingatkan semua yang saya dengar tentang perkataan Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan mengingatkan apa? Itu Roh Kudus. Dan saya mau kasih tahu, cuman hanya di agama kita yang ada Roh Kudus. Di tempat lain gak ada. Sudah ngerti ya? Hanya orang-orang umat pilihan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang punya Roh Kudus. Ini kita gak akan bahas, ada 5. Tapi saya akan kasih 2 aja dulu. Sudah ngerti ya? Jadi keberadaan Roh Kudus itu, yang pertama, dia adalah seorang penghibur yang akan senantiasa memberikan pengajaran. Jadi Roh Kudus ini adalah sumber pengetahuan. Gak perlu nanya sama orang. Alkitab yang mengatakan itu. Kamu tidak perlu diajar oleh manusia. Itu tertulis. Kalau kamu baca Alkitab. Kamu tidak perlu diajar oleh manusia, sebab Roh Kudus akan mengajarkan kamu. Ingat ini. Lah Allah bisa begini dari mana kalau bukan dari Roh Kudus? Sudah paham ya? Jadi Roh Kudus itu ada untuk mengajar kita. Apa aja deh, apa aja. Yang kita nggak tahu, yang kita ingin tahu. Tanya sama Roh Kudus, nanti dia. Nah sekarang gimana mau nanya? Nggak aja kagak. Sudah ngerti ya Grace? Penghibur. Gini Grace. Kau punya pacar nggak? Enggak. Nggak ya. Pengen punya pacar nggak? Pengen. Maksudnya apa? Maksudnya apa kepengen? Maksudnya apa? Supaya ada temen aja. Supaya ada yang mendampingi. Untuk menghibur. Menjadi kebanggaan. Menjadi kekuatan. Ngerti ya? Menjadi kehormatan. Menjadi pemuas semua yang kau mau. Ini keberadaan Roh Kudus. Sudah ngerti, Grace? Ini keberadaan Roh Kudus. Memenuhi segala yang kita mau. Tetapi menurut versinya Tuhan, bukan versinya kita. Lalu yang kedua, apa fungsi Roh Kudus? Coba kita baca di Yohanes 14 ayat 16. Coba baca Rado atau Yohanes 14 ayat 16 dan 17.
Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayo coba deh. Ayat 16 dan 17. Coba perhatikan ini. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Coba perhatikan ke sini. Di sini Tuhan Yesus berkata seperti ini, bahwa Dia telah meminta kepada Bapa di sorga, dan Bapa di sorga memberikan apa itu? Seorang penolong yang lain. Tadi sudah nemu ya, bahwa Roh Kudus itu identik dengan kata penghibur yang tugasnya untuk mengajar dan mengingatkan semua perkataan Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah seorang penolong. Seorang penolong. Gini. Siapa hidupnya ingin ditolong? Semua orang pasti ingin ditolong. Terserah dalam konteks apa, kebutuhan apa, dia butuh pertolongan. Enak nggak kalau ada seorang penolong yang selalu standby? Itu enak nggak? Dan apapun yang ditolong sama dia berhasil. Karena dia Allah. Sudah ngerti nggak? Ini di rumah nggak ada makanan. Roh Kudus gimana ya? Kok nggak ada makanan? Tiba-tiba orang telepon. Tuh yang begitu-begitu tuh. Waduh, saya nggak punya uang. Tiba-tiba orang telepon ngasih uang. Itu tuh. Tapi kita bicara dulu sama Roh Kudus. Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu ada, datang mendampingi kita. Ada standby. Yang jadi persoalan, kita kok minta tolong sama manusia. Malah yang kurang ajarnya, kita malah datang ke dukun, ke arwah-arwah, ke setan-setan minta tolong. Ini mendukakan hati Roh Kudus. Sudah ngerti ya? Saya ingin kalian mengerti seperti saya mengerti. Roh Kudus ada sebagai penolong. Terserah. Kita semua perlu ditolong. Itu. Saya ingat waktu di Bali dulu nih, Bang Tunggul. Main-main ombak, tahu-tahu dia kegulung di Bali. Tenepung. Iya. Kegulung, masuk ke dalam. Tengah. Dan dia tahu kalau dia bakal mati saat itu. Kenapa? Karena di bawah arus. Kegulung ombak di Bali, Tuh Bang Tunggul. Perasaan dia sepertinya ada orang yang narik kakinya masuk ke dalam, diseret terus. Sudah ngerti? Kok dia nggak mati? Apa yang abang lakukan waktu itu? Dia katakan begini, saya sebut nama Yesus. Ngerti ya? Saya sebut nama Yesus. Ketika abang ini menyebut nama Yesus, tujuannya minta tolong. Roh Kudus ini adalah Roh Yesus Kristus. Nanti di Alkitab tuh ada. Jadi jangan pusing, semuanya itu adalah Roh Kudus. Ketika tengah kumis berteriak Yesus, tangan yang menarik itu lepas. Dan dia tiba-tiba ke bawah ke daratan. Itu ceritanya.
Pantai Kutai. di Pantai Kute waktu sama Opo. Ini bukan pengalaman bohongan, ini nyawa taruhannya. Tapi ketika kita mampu, sempat, ingat minta tolong, penolong sudah siap, gitu loh. Ini ada nih bisnisnya udah mulai rada menurun, minta tolong, ada Roh Kudus. Grace nih dalam bisnisnya sekarang sudah mulai pusing karena kebanyakan untungnya. Minta tolong. Elkara studinya sudah mulai menurun. Minta tolong. Rado udah nggak jelas calon istrinya. Minta tolong. Panggi Juli restorannya sudah semakin gak jelas. Minta tolong. Ingat ya, dia ada untuk dimintain tolong. Di sini dikatakan, Ia akan memberikan kepada kita, Bapa di sorga, seorang penolong yang lain. Supaya, coba perhatikan, supaya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Wih, keren. Supaya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lama. Yaitu Roh kebenaran. Udah ya? Supaya Ia mendampingi kita, menyertai kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus ini setia, ada sampai kita mati. Ada Roh Kudus. Sadar dong, sadar. Roh Kudus itu ada. Nih saya kasih tahu lagi. Ia menyertai kamu. Roh Kudus menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Sudah ngerti ya? Jadi saya ingin perjelas, minimal kita bahwa ada Roh Kudus sebagai bentuk kasih Allah yang besar bagi kita, pemeliharaannya bagi kita, sebagai bentuk kasih Tuhan Yesus bagi kita tidak ditinggalkan seorang diri, yaitu Allah Roh Kudus. Dan ini Allah, bukan sepele. Jadi jangan terbagi-bagi berpikirnya bahwa Roh Kudus itu bagian terkecil dari Tritunggal. Itu salah. Kem, diam dulu bentar. Kem. Sekarang masuk YouTube lagi tuh. Kem ini kadang-kadang Sudah ngerti ya? Ini harus jelas dulu kita. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus itu menyertai kita, dan akan diam di dalam kita sampai selama-lamanya. Ingat ini ya. Yang saya ingin perjelas ini aja. Ada Allah Roh Kudus. Dan dia berfungsi sebagai penolong. Yaitu Roh kebenaran. Coba perhatikan ini. Dunia tidak dapat menerima dia. Artinya orang di luar kita tidak dapat menerima Roh Kudus. Ih, keren banget ya. Sebab dunia tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal Roh Kudus. Wah, keren banget. Jadi cuman kita yang punya Roh Kudus. Hargai. Boy, seret melobe ayah. Ini Roh Kudusnya kesel. Akhir dari renungan kita nanti yang 3 kita bahas di hari Minggu. Yang pertama, saya mau ingatkan kepada kita semua, dan ini yang saya telah terima dari Allah. Sadar dulu, sadar. Nong. Jadi gini, aduh, ayo maka ganggu ya.
akhir dari renungan kita. Ini penting. Kenapa saya harus berhenti dulu? Itu ngeganggu suaranya. Saya nggak ingin kita nggak dapet. Saya nggak ingin kita nggak dapet. Ini beneran, bukan sembarangan khotbahnya. Bener ya. Dia udah mau mulai nih. Udah dong, Baba aja yang bawa ini ya. Udah ya. Akhir dari renungan kita. Tolong apa yang disampaikan hari ini jangan tidak didengar. Ujung-ujungnya adalah saya mau kasih tahu, hargai keberadaan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah. Pribadi Allah, pribadi Yesus, pribadi Tuhan. Tuhan itu sendiri. Jadi saya ingin meluruskan, jangan kita menganggap keberadaan Roh Kudus ini bagian terkecil dari Tritunggal. Sampai akhirnya kita nggak mandang itu. Padahal keberadaan kita sekarang berada seperti sekarang ini karena pekerjaan Roh Kudus. Orang sudah terbalik-terbalik di sana mati. Orang sudah terbalik-terbalik di sana kelaparan. Kita aman nyaman begini karena Roh Kudus. Tolong sadari ini dulu. Saya harus menyampaikan ini. Jangan dipandang rendah. Tadi semua sudah dijelaskan. Ada mendampingi kita. Ngeh dulu, sadar dulu. Dan dia adalah seorang penghibur. Minta pertolongan juga sama dia. Butuh apa? Minta tolong. Dan itu akan dikerjakan. Karena ini perkataan Tuhan Yesus. Dan dia akan mendampingi kita sampai selama-lamanya. Tolong dihargai. Jangan gak ngeh lagi. Jangan dengar roh-roh jahat yang bicara. Dengarkan Roh Kudus. Itu akhir dari renungan kita malam ini. Saya percaya bahwa Allah Roh Kudus akan terus mendewasakan kita. Dan kita akan membuat keberadaan Roh Kudus seperti keberadaan Allah. Amin. Kita angkat satu pujian yang kita ciptakan dari Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Dengan iman. Allah Roh Kudus, urapi kami. Allah Roh Kudus, kekuatan kami. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubahkan kami. Allah Roh Kudus, kekuatan kami, penjamin dalam hidupku. Amin. Penuntun di setiap langkahku, penolong bagi diriku, penghibur di dalam jiwaku, penjamin, penjamin dalam hidupku, penuntun di setiap langkahku, penolong bagi diriku, penghibur di dalam jiwaku. Mari kita berdoa. Di
percaya kami kepada anak Allah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu, Allah Kudus, dengan hancur hati. Oleh karena kami baru menyadari keberadaanmu. Sungguh Engkau adalah Allah itu sendiri yang diutus Bapa di dalam nama Yesus bagi kami, agar kami di dalam menjalani kehidupan ini selalu disertai oleh-Mu. Kau ada bagi kami, berada di dalam kami, dan menyertai kami sebagai kekuatan kami. Sungguh Allah Roh Kudus, kami sadar akan dosa kami terhadap Engkau, di mana kami selalu mendukakan Engkau tanpa kami sadari, sebab kami tidak menyadari keberadaan-Mu. Engkau hadir untuk menjadi penghibur, tetapi kami mencari penghiburan di tempat lain. Engkau hadir bagi kami untuk menjadi penolong, tapi kami mencari pertolongan di tempat lain. Ampuni kesalahan kami, Allah Roh Kudus. Ampuni kami. Kami telah mendukakan hati-Mu seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kini kami sadar bahwa Engkau ada bagi kami untuk segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami, dan Engkau akan melakukannya dengan berhak. Ini kami, Allah, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami bertobat. Hari ini kami menjadikan Engkau Allah Roh Kudus sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Pengharapan di dalam hidup kami, kekuatan di dalam hidup kami. Ampuni kami. Sebab kami percaya segala sakit penyakit berasal dari roh-roh jahat, berasal dari dosa. Terima kasih Engkau mengampuni kami. Sungguh kami tidak mau menduakan Engkau. Hanya Engkau satu roh di dalam diri kami. Kami akan menggunakan Engkau sebagai penolong dalam setiap keadaan kami. Sebab terbukti Engkau telah menjelaskan Engkau sanggup menolong abang kami, sekalipun dalam keadaan yang tidak tertolong. Dan Engkau berkuasa dan lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Kami tidak takut lagi. Kami percaya usaha yang sedang kami jalankan, Kau akan tolong kami. Dan Kau akan membuat kami berhasil. Sebab itu janji. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi, ubahkan kami semua, keluarga besar keturunan hamba, Sintua, Lerman Sinatu. Sebab Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih. Terima kasih Allah. Kami percaya bahwa Engkau adalah meterai bagi kami, yang membuat kami tidak ditimpa oleh kemalangan pencobaan yang terjadi di tempat ini. Sebab Engkau adalah penjamin kami. Kau kekuatan kami. Mulialah Engkau Allah Roh Kudus. Mulialah Bapa di sorga yang telah mengutus. Mulialah Tuhan Yesus yang telah meminta agar Engkau dicurahkan bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau berdoa khusus bagi usaha-usaha yang anak-anak kami jalankan, dan keberadaan anak-anak kami yang sedang membutuhkan pertolongan agar mereka memiliki pendamping dalam hidup ini. Kau sanggup melakukannya. Kami meminta kepada-Mu Allah Roh Kudus. Demikian juga dengan usaha yang sedang dibuka oleh abang kami. Kami percaya Engkau punya kehendak bagi dia di Bandung itu. Kami butuh pertolongan Allah Roh Kudus. Dan kami telah melihat Engkau sendiri yang telah memulainya dan membuat semua terlihat terbuka jalan.
Biarlah Engkau yang melanjutkannya bagi kami, bagi abang kami, bagi keluarga besar kami. Kami akan melihat pekerjaan dahsyat dan ajaib yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Terpuji namamu ya Allah. Berdoa untuk Jepanya yang sedang ada di Jogja. Biarlah Engkau tetap menyertai dia dan membawa dia kembali dalam keadaan selamat dan tidak terhinggapi oleh sakit penyakit menular, sebab Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.